Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami di sini. Perkenalkan, kami kelompok arsip materi dengan saya Salvan Devadinata, NPM saya 241705-2014. Saya Senjarin Hasan Sabila, NPM 241705-2031. Saya Muhammad Atap Rabani dengan NPM 245705-2010. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan yayasan yang kami akan presentasikan terkait proyek kami. Jadi PPM Baitus Shodiq itu adalah pondok pesantren mahasiswa di bawah naungan LDII yang fokus mencetak mahasiswa secara profesional dan juga religius menjadi wadah bagi santri, yaitu mayoritas mahasiswa di Provinsi Lampung, untuk menyeimbangkan pendidikan akademik di kampus dengan penguatan nilai akhlak dan dengan melalui program kepondokan. Pembinaan karakter menanamkan nilai-nilai luhur melalui kegiatan seperti camping atau CAI. Menekankan pentingnya pendidikan formal seimbang dengan penguatan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tim arsip materi, yaitu website materi pembelajaran SD sampai SMA. Jadi ini proyek kami. Di sini ada gambar dari proyek arsip materi. Lanjut buat latar belakang. Latar belakang proses pembelajaran digital masih sering mengalami kendala, terutama karena materi pembelajaran yang tersebar di berbagai platform tidak terorganisir dan sulit diakses oleh siswa, guru, maupun orang tua. Kondisi ini membuat proses belajar menjadi kurang efisien dan tidak terarah. Diperlukan suatu platform terpusat yang dapat menyatukan seluruh materi pembelajaran dalam satu tempat. Solusinya, ruang materi hadir sebagai solusi pembelajaran digital dengan menyediakan platform arsip materi yang lengkap mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Sistem ini tidak hanya menyimpan materi secara terstruktur, tetapi juga dilengkapi fitur unggah-ungguh, kuis interaktif, dan forum diskusi yang membantu proses belajar menjadi lebih mudah, menarik, dan efisien bagi semua pengguna. Lalu deskripsi sistemnya di sini, ruang materi adalah platform pembelajaran berbasis web yang menyediakan arsip materi dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Dalam satu tempat, sistem ini dirancang agar siswa, guru, dan juga admin, orang tua dapat mengakses materi dengan mudah, cepat, dan terorganisir. Dalamnya terdapat fitur-fitur utama seperti unggah-ungguh materi, kuis interaktif, forum diskusi, serta pencarian materi berdasarkan jenjang atau kategori untuk mendukung proses belajar secara digital. Lalu tujuan sistem ini adalah dibuat untuk mempermudah proses berbagi dan mengakses materi pembelajaran, menyediakan kuis interaktif, serta menghadirkan forum diskusi agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dan mendukung kebutuhan pendidikan di era digital. Selanjutnya, manfaat dari sistem kami yang pertama itu mempermudah guru, orang tua, dan juga dalam akses materi pembelajaran secara tepat dan juga terstruktur. Kemudian yang kedua itu menyediakan tempat berbagi materi sehingga proses belajar mengajar itu menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga, mendukung kegiatan belajar melalui fitur kuis interaktif dan juga forum diskusi. Kemudian yang selanjutnya itu membantu menciptakan lingkungan
fitur-fitur sendiri itu yang pertama itu ada akses arsip materi SD sampai SMA, unggah materi, unduh materi, text to speech, TTS, yaitu kayak misal teks menjadi suara dan suara menjadi teks, pencarian materi, kuis interaktif dan leaderboard, forum diskusi dan riwayat materi. Urutan fungsional di sini, sistem dapat menampilkan akses materi SD, SMP, dan juga SMA. Sistem dapat mengunggah materi, sistem dapat mengunduh materi, sistem dapat memutar text to speech, sistem dapat melakukan pencarian materi, sistem dapat menampilkan kuis, sistem dapat menampilkan forum diskusi, sistem dapat menampilkan riwayat materi, sistem mendukung login dan registrasi pengguna, dan juga sistem dapat mengelola data pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama, sistem ini tuh mudah digunakan dari sisi pengguna ataupun dari adminnya. Kemudian yang kedua itu sistem memiliki tampilan yang sederhana dan juga responsif sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, sistem ini dapat diakses melalui perangkat yang berbeda. Kemudian sistem ini juga aman dalam menyimpan data pengguna. Yang terakhir itu sistem dapat menjaga konsistensi data. Kami membuat desain UI dari Figma untuk aplikasi aplikasi materi. Di awal tampilan untuk aplikasi arsip materi itu kayak gini. Untuk buat klik bisa masuk atau daftar sekarang. Ini buat contoh daftar dan langsung masuknya. Nah, di sini ada tampilan awal atau dashboard arsip materi ya. Di sini ada kayak untuk cari materi, terus ada fitur-fiturnya kayak akses materi pembelajaran, terus text to speech dan latihan kuis, dan ada juga forum diskusi. Untuk yang pertama itu ada akses pembelajaran materi ini kayak ini awalnya, dan di sini ada pilihannya untuk sekolah dasar, SMP maupun SMA. Tidak bisa memilih sesuai juga. Jadi yang sekolah. Nah, contoh ini di sini ada SMP dan untuk milihnya itu ada kelas 7, 8, 9. Dia ada pilih apa mata pelajaran. Nah, di sini ada kayak buat fitur text to speech-nya. Nah, ini merupakan
forum diskusi. Jadi kalau misalnya kita udah kayak menyelesaikan suatu materi, nah di bawah itu mesti kayak diskusi kayak misal kayak ada yang kebingungan nih, bisa dibantu jawabin sama teman-temannya atau orang lain. Jadi kita juga bisa bertanya langsung ke Bisa buat apa? Di sini juga ada tampilan fitur searching, jadi kita bisa milih apa yang ingin dicari, kayak contohnya kayak ini bahasa Inggris, langsung ke materinya. Lanjut ke buat gurunya ya. Kalau gurunya itu, kalau guru itu kan cuman kayak kita buat materi baru, untuk upload materi baru sama membuat quiz. Jadi di sini kayak ada tampilan buat gurunya. Contohnya kayak ini tampilan untuk membuat quiz. Dan ini tampilan untuk membuat materi yang baru. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kenapa kalian memilih tema atau project ini dalam diskusi kalian? Kenapa kami memilih proyek ini? Karena kami ingin kayak sistem yang mudah dijangkau sama semua orang. Jadi kayak sistem ini kan bisa jatuhin kayak dari pengguna SD sampai pengguna SMA kan. Jadi kita mau jadi jenjang SD sampai SMA itu dalam satu platform agar pembelajaran itu lebih mudah dan lebih dijangkau. Apa ada pertanyaan lain? Aku mau disambut. Berarti kalau misalnya aplikasi itu udah, itu kan bukan aplikasi nih. Kalau misalnya aplikasi itu sudah terrealisasikan, semua guru bisa menggunakan dari jenjang SD sampai SMA. Kelemahan dari aplikasi ini apa? Mungkin buat tahapan awal aja sih, kayak bisa kita butuh evaluasi dari kayak umpan balik dari pengguna. Jadi kayak misal kayak kita ada tampilan yang kurang menarik mungkin sama beberapa orang, dan susah kayak tampilannya tuh gak sesuai yang biasa orang pakai gitu. Jadi kita butuh umpan balik. Oke, misalkan untuk keunggulan dari aplikasi ini apa dibandingkan dengan kompetitor lain, kemudian seperti ruang guru, Quizizz, ataupun ya, aplikasi-aplikasi yang semacam itu. Jadi keunggulan dari sistem kami itu fitur teks to speech. Untuk agensi itu kalau membaca itu mulai males ya. Jadi untuk fitur teks to speech ini kita bisa mengakses materi dengan cara mendengarkan. Jadi misalkan di situ dia memiliki kelemahan dari penglihatannya atau di situ mungkin matanya itu bisa tetap bisa mengakses materi dengan mendengarkan dari dengan fitur tersebut. Apakah ada yang tanya lagi? Jika cukup, kita cukupkan saja. Terima kasih. Apabila kita ada kesalahan, kita mohon maaf.